Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mimin lebih semangat buat kontennya. Ternyata mereka memang bukan anak biasa. Kalau suka, kenapa mereka tidak melahirkan anak sendiri? Laras tidak sanggup berpikir lagi. Dia lalu berdiri dan membalikkan badan berencana meninggalkan ruang tamu yang ricuh ini. Namun, baru saja melangkah satu langkah, kakinya tiba-tiba dipeluk erat. Laras menundukkan kepala dan tampak keenam bocah cilik sedang memeluk erat kakinya. Mama mau kemana? Mama mau ninggalin kita lagi, ya. Mama boleh bawa kita pergi sama-sama, enggak? Pergi sama-sama. Mama, aku nggak akan berpisah dengan Mama lagi. Kita bakal penurut banget. Hati Laras tergerak melihat mereka semua tidak rela berpisah dengan dirinya. Laras selalu tersenyum dan berkata lembut kepada mereka, "Bukan, aku cuman mau ke atas untuk ambil handphone saja." Abis itu, Mama langsung turun. "Oke. Mama bener-bener nggak pergi lagi, kan?" tanya Juna. "Nggak, Mama ke atas aja kok." Laras menunjuk ke sisi tangga. Keenam anak-anak baru perlahan melepaskan tangan Laras. Laras lalu menaiki tangga dan tiba-tiba dia menoleh ke belakang, tampak keenam anak-anak sedang menatapnya. Laras pun terpaksa melambaikan tangan. "Ini abis ambil langsung turun kok, Lia," jawab keenam anak serentak dengan muka lugu mereka. Laras berpikir, aduh aku nggak tega lukain hati anak-anak, gimana nih? Sepertinya ketiga kakak aku juga nggak tega. Laras kembali ke kamar langsung mencari ponselnya. Dia ingin segera menanyakan masalah ini kepada Askara. Sambil mencari, Laras sambil berpikir sepertinya dia sudah menghapus nomor ponsel Askara. Dan dia bahkan sudah menghapus semua pesan yang pernah dikirim Askara, jadi bagaimana caranya untuk menghubungi Askara? Setelah menemukan ponsel yang terselip di dalam tas, dia membuka ponsel dan menyadari ada sebuah pesan baru yang belum sempat dibacanya. Iya betul, ini adalah nomor yang telah dihapusnya. Laras membuka isi pesan namun di dalamnya tidak tertulis apa-apa, pesan itu hanyalah pesan kosong. Laras kemudian langsung menghubungi nomor tersebut. Dan Askara mengangkat panggilannya dengan cepat, bagai sudah menunggu dari tadi. "Aku mau nanya apa maksud kamu? Kenapa anak-anak pada panggil aku, Mama?" tanya Laras yang sudah tidak sabaran. Mama mereka pernah beritahu mereka, kalau suatu hari nanti Papi ingin bawa seorang mama baru pulang ke rumah dan mama baru gak salah sebut nama mereka harus memanggilnya dengan sebutan, Mama. Laras merasa terkejut, dapat diketahui jika ibu keenam anak-anak sangatlah pintar. Sebab anak-anak masih sangat kecil saat ini, dia pasti khawatir ibu tiri mereka akan menidas anak-anak. Jadi dia sengaja menyuruh anak-anak menunjukkan ketulusan hatinya pada ibu baru. Dengan demikian, mereka baru bisa berinteraksi dengan harmonis. Dan anak-anak pun bisa menerima keberadaan istri kedua Askara. Mantan istri Askara memang sangat cerdas. Namun, Laras sama sekali tidak menyangka cerita mengharukan ini ternyata di bawah kendali Askara. Askara sudah berhasil membuat Laras masuk ke dalam jebakannya. Dan inilah tujuan mengapa Askara mendeskripsikan keenam anaknya kepada Laras sewaktu di pub tadi. Kepikiran hal ini, Laras pun emosi hingga menghentakkan kaki. Lelaki ini sungguh menjengkelkan. Tapi tunggu, apa yang dikatakan Askara tadi? Bahwa Mama baru pulang ke rumah. Mama baru? Pak Askara, aku rasa ada yang salah deh. Aku nggak bakal pergi sama kamu, dan Mama udah selesai neleponnya. Tanya Juna. Mama telepon Papi, ya. Jani tersenyum. Mama dan Papi lagi ngomong rahasia, ya. Arga tersenyum bahagia. Aku pengen denger. Argina. Mama pasti sangat rindu sama Papi. Kamala tersenyum malu. Pasti. Kamael membeo. Ucapan keenam anak-anak sungguh membuat Laras tidak berdaya. Namun, sepertinya mereka sungguh mengira dirinya telah menjadi pasangan baru ayah mereka. Mama, ini tempat tidur Mama, ya.
Tangan kecil Jani mengelus-elus kasur Laras. Pasti punya mama, Argina. Tempat tidur mama gede sekali, cantik sekali. Seru Kamala. Malam ini aku mau bobo sama mama. Juna sangat menantikan momen ini. Aku juga mau bobo sama mama. Aku juga mau. Kamael membeo. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun mereka si bocah cilik berpisah dengan ibu mereka. Mereka selalu merindukan sosok ibu mereka, dan saat ini, akhirnya mereka bisa bertemu dengan ibu mereka kembali. Jadi mereka harus tidur bersama ibu. Mama nggak pengen bobo sama-sama kita, ya? Tanya Jani dengan khawatir. Begitu ucapan Jani dilontarkan, raut wajah kelima anak lainnya langsung berubah murung. Mereka seolah akan menangis apabila Laras menjawab dirinya memang tidak ingin tidur dengan mereka. Laras segera membujuk, enggak kok, malam ini kita bobo sama-sama ya. Wah, asyik, sorak Arga. Mama, kita bobo sekarang yuk, tanya Jani. Laras menatap wajah penuh penantian anak-anak yang imut itu lalu tertawa. Sekarang baru jam berapa? Kita makan malam dulu baru bobo ya. Oke. Saat ini, Laras sudah kehilangan cara untuk menghadapi keenam anak-anak yang sangat menempel dengannya. Dan tentu saja, sama juga dengan ketiga abangnya itu, hati mereka juga sudah luluh dengan keimutan bocah-bocah ini. Berhubung dia udah bawa anak-anak ke sini, kita tahan mereka saja. Biar dia tahu rasanya kehilangan anak, ucap Aaron. Cara ini bagus, aku setuju, ucap Ben. Askara masih ada di pulau. Sandi tidak menyambung ucapan mereka tapi malah mengalihkan pembicaraan. Sepertinya Askara berencana untuk berperang dalam jangka panjang. 1 lawan 3. Gak salah. Aaron tersenyum sinis. Hanya andalin 6 bocah cilik. Setelah berucap, ketiga orang tiba-tiba terdiam selama kurang lebih 3 detik. Sandi sebagai abang terbesar paling tidak bisa diam lama. Jangan biarkan Laras tinggalkan pulau, Lia betul. Aaron setuju. Kalian pikirkan sendiri sana, aku pergi lihat anak-anak dulu, ucap Ben lalu berdiri meninggalkan mereka berdua. Dan Ben malah berlari seolah sudah tidak sabaran untuk bertemu si imut. Aku ikut, jerit Aaron. Sandi terdiam. Malam harinya, keenam bocah sungguh berdempetan tidur seranjang dengan Laras. Ketiga paman baru pun berdiri di samping tempat tidur sambil menatap dengan wajah tidak berdaya. Laras merasa ada yang aneh dengan sikap abangnya. Dia lalu bertanya, Kak Sandi, Kak Aaron, Kak Ben, kalian ada masalah apa? Gak ada masalah apa-apa. Aaron lekas membuka mulut. Cuman datang buat lihatin kalian aja. Ucap Ben kemudian bertanya, apa nggak sempit tidur sama-sama? Gimana kalau kita bawa 3 anak-anak untuk tidur bareng kita? Laras melirik tempat tidurnya yang super luas itu. Jujur saja, Laras tidak merasa sempit sama sekali, sebab kasur yang ditempatinya berukuran paling besar. Laras masih tidak memahami maksud tersirat ucapan abangnya. Biasanya abang-abangnya bersikap sangat realistis dan mereka biasanya juga bersikap acuh tak acuh pada orang asing. Jadi wajar saja jika Laras mengira mereka tidak mungkin bersedia untuk menjaga anak-anak. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.